Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Oke. Kita lanjutkan dari kita sebelumnya. Hari ini kita pertemuan ke berapa hari ini? Ketujuh. Oke. Kita lanjutkan. Kita kemarin sampai di dalam pembahasan tentang mana. Walaupun itu bukan mana, ini sebenarnya awal-awal ini sebatas mustalahat ya. Karena kita belum masuk satu persatu itu. Kita diperkenalkan dulu dengan istilah-istilah. Baru nanti setelahnya pas ini nih mabahath tsani fi kaifiyatil munadharah wa ma yutlabu mura'atuhu fiha. Itu baru kita bahas satu persatu, lihat nanti. Nah, baru masuk satu mana, dua naqad, tiga mu'aradhah, seperti itu. Nah, ini istilah, ini istilah-istilah dulu yang diberi. Nah, sebelum kita mulai, saya mentanbih kemarin itu di bagian ini itu ini meluruskan, berarti ya, lebih ke meluruskan. Saya meluruskan kemarin itu lafaz ini kan saya jelasinnya hadhil arba'ah itu kembali kepada 4 muqaddimah dalil kan gitu. Nah, ini karena ada kata-kata yusamma nih, saya nggak fokus di ininya kemarin nih. Yusamma bihadhil arba'ah, hadhil arba'ah ini yang sebetulnya yang benarnya adalah 4 nama daripada mana. Kayak itu. Karena kan kita udah dipahamkan apa itu mana. Mana memiliki 4 nama setidaknya. Pertama munaqadhah, mana, mumana'ah atau naqad tafsili. Apa itu? Yaitu thalabud dalil ala muqaddimati dalil. Dalil ada 4 aspek, kayak gitu ya. Nah, thalabud dalil ala muqaddimati dalil. Maksud thalabud dalil ala muqaddimati dalil itu apa? Berarti sa'il minta kepada mu'allil agar mendatangkan dalil atas muqaddimah dalilnya. Oke, muqaddimah dalil ada 4. Nah, di bawah dijelaskan apa itu muqaddimah dalil. Muqaddimah dalil itu adalah aspek yang membuat dalil itu berfungsi atau aspek yang dibutuhkan sama dalil. Makanya bahasanya ma tatawaqqafu alaihi ay ala hadza ma sihhatud dalil. Yang dimana keabsahan dalil akan bergantung dengan absahnya muqaddimahnya ini. Jadi kalau misalnya dalil akan dikatakan sahih kalau sugronya sahih. Dalil akan dikatakan sahih kalau kubronya sahih. Dalil akan dikatakan sahih kalau syartul intasnya sahih. Misalnya dia menggunakan syakal kedua. Terus benar syakal ini adalah dalil dia syakal kedua dan memang ikhtilaf di dalam kaif dan memang kubronya kulliyah. Benar berarti. Berarti syartul intasnya sahih. Dalil akan dikatakan sahih kalau terjadi takrib antara dalil dia sama dakwah dia. Apa itu takrib? Nah, ini kan berarti apa itu muqaddimah dalil? Mencakup sugro, kubro, syartul intas sama takrib. Apa itu takrib? Takrib itu adalah sauqud dalil ala wajhin. Berarti dalil itu memiliki keselarasan kepada aspek kayak gitu atau kepada wajah, kepada aspek yang dimana aspek ini membuat benernya matlub. Matlub yang dimaksud di situ adalah dakwah. Wajhin yang dimaksud di sini adalah wajhin minal madlul. Jadi dalil akan menghasilkan madlul, yang madlul ini memiliki aspek. Aspek apa? Aspek yang membuat benernya dakwah. Nah, setidaknya ada 3 aspek. Ada 3 aspek nanti. Oke, maka yang di sini dikatakan fatalabud dalil ala syai'in min dzalika. Dzalika ini baru kembali ke ahad min hadhil arba'ah. Jelas ya? Maka minta dalil kepada dzalik,
min ahadin lihadil arba'ah, yaitu talabud dalil minas sughra, talabud dalil minal kubra, talabud dalil min syartil intas, talabud dalil min takrib, maka yusamma bihadhil arba'ah, maka dinamakan dengan salah satu dari 4, yaitu apa? Mumana'ah, munaqadah, sama an-naqd tafsili, gitu. Dah. Baru yang terakhir, cuman dikatakan tentang nggak ada bedanya tolab ini menggunakan lafadz mana atau lafadz selain mana. Yang penting inti daripada tolab ini minta kejelasan daripada muqaddimah dalil, kayak itu misalnya. Ini kan berbahasa Arab ya. Misalnya bahasa Indonesia kan enak. Misalnya kita katakan orang berstatement, terus pasang dalil, ada sugronya, ada kubronya. Terus waktu ada sugronya, ada kubronya, kita misalnya bahasa Indonesia tanya, loh kok bisa sugronya gitu? Ah, itu mana diksi kita kan? Gitu. Atau kok bisa kayak gitu pula kubronya? Kayak gitu misalnya. Atau misalnya kita ngelihat syartul intasnya, dia pakai syakal 1, tapi sugronya itu ini loh, salibah loh, kayak gitu misalnya. Paham kita? Dia pakai syakal 1, sugronya salibah. Akhirnya kan kita katakan, loh dalil kamu ini kok bisa gitu syartul intasnya? Ah, misalnya gini nih. Itu kan adalah diksi-diksi mempersoalkan 4 aspek dari dalil, kayak itu. Jadi nggak perlu risau dengan diksi. Jadi dalam realitanya nanti sering kita misalnya orang mengatakan dia jahat misalnya kayak itu. Kenapa? Karena dia bawa pisau dan semua yang bawa pisau itu jahat. Loh, kok bisa semua yang bawa pisau itu jahat? Ah, kan gitu kan? Nanti kita katakan nyatanya, misalnya kayak itu. Coba benerkan dulu, kok bisa semua bawa pisau itu jahat gitu. Nanti baru ditahqiq misalnya gitu. Nah, itu namanya mana. Kayak itu misalnya, karena yang dipersoalkan adalah kubronya misalnya. Sugronya nggak masalah, karena dia memang bener bawa pisau tadi, kayak itu misalnya. Tapi kubronya masalah, kok bisa semua yang bawa pisau jahat misalnya gitu. Atau amna'u kubroka, gitulah diksi daripada ini. Dan itu sering akan terjadi itu nanti dalam mana itu tahap pertama. Mana itu berarti kita masih tidak bermasalah dengan madlul dia, maksudnya kita masih mau mendengarkan apa landasan dia berstatement gitu misalnya. Kita masih mau mendengarkan. Setelah misalnya kita dengarkan, baru akhirnya kita menemukan ada kerancuan di dalam dalil dia, kayak itu. Nah, rancunya itu, kalau rancunya salah satu daripada aspek yang harus terpenuhi untuk dalil, berarti yang akan kita lakukan adalah mana? Rancunya di sugronya, kubronya benar misalnya. Atau rancunya di kubronya, sugronya benar. Atau rancunya sugro kubronya benar, kita menerima sugro kubronya. Tapi masalahnya syartul intasnya nggak sesuai dengan syakal yang dia pakai. Atau sugro kubronya benar, syartul intasnya benar, nggak terjadi takrib. Dakwah dia apa? Misalnya dakwah dia itu adalah kuliah mujabah. Dakwah dia mengatakan misal dia memiliki dakwah semua lelaki jahat, misalnya kayak itu dakwanya. Akhirnya dia berstatement, berdalil. Dalil, natijah dari dalil dia menghasilkan sebagian laki jahat. Jelas gak? Sugronya aman. Misalnya misalnya kayak gitu, Zaid laki. Zaid laki? Salah satu dari laki itu Zaid gitu, dan Zaid jahat misalnya kayak gitu misalnya. Itu kan berarti masuk sebagian laki itu Zaid dan Zaid itu jahat. Misalnya gitu. Kan itu udah juz'iyah mujabah, kuliah mujabah kan? Jelas gak? Zaid jahat itu berarti syaksiyah kan? Syaksiyah mujabah hukum sebagian laki itu Zaid dan Zaid jahat. Nah, akhirnya dia bernatijah apa? Sebagian laki itu jahat. Nah, statement dia tadi, semua laki itu jahat. Dia berdalil, natijah dia sebagian laki itu jahat. Itu namanya tidak terjadi takrib. Maksudnya sugro dia aman. Dalam statement itu tadi, sugronya aman kan? Yaitu salah satu sebagian laki itu Zaid, aman. Kita terima Zaid laki. Kubronya juga aman, karena kita juga ngakui Zaid itu jahat. Kayak gitu. Syartul intasnya juga aman. Kenapa? Karena sugronya tadi juz'iyah mujabah, kubronya kuliah mujabah. Oke, ini kita contohkan ini. Itu yang dinamakan dengan tidak terjadi takrib. Akhirnya, sugronya nggak masalah, kubronya nggak masalah, syartul intasnya aman. Akhirnya yang kita bantah, kenapa?
dalil kamu ini nggak terjadi takrib kayak gitu. Jelas nggak? Kenapa? Karena benernya juz'iyah mujabah kamu, benernya juz'iyah mujabah dalam madlul kamu tidak serta-merta membuat benernya kuliah mujabah dalam dakwah kamu. Paham ya? Itu yang namanya takrib. Kecuali kalau dia memiliki dakwah sebagian laki itu jahat, dakwah dia. Dan natijah madlul dia baru semua laki itu jahat, baru membuat dakwah dia pasti benar. Jelas nggak nih? Itu namanya takrib. Dan takrib nanti banyak banget takrib itu. Yang saya beri surah 3 aja. Takrib nanti bisa dari jalur akes, bisa dari jalur membatalkan nakid, dari jalur gitu nanti takrib tuh. Atau dari jalur akhos minal musawi kayak gitu. Akhos minal musawil musawi gitu. Kalau misalnya yang kita lebih perluas lagi. Tapi ini saya kenalkan 3 aja. 3 aja udah bikin rame gitu ya. Tapi yang paling umum. Paling umum apa? 3 itu emang yang paling umum atau maksudnya yang paling umum takribnya itu lewat dari jalur 3 ini? Iya, yang paling umum ya nafsul madlul lah, nafsul dakwah lah paling umum. Malah nanti orang akan kayak ngerasa misalnya yang diberi tasawi, kalau dia belum tahu nisbah kan dia ngerasa kayak kamu berdalil apa, berstatement apa, kan gitu kan. Nah, makanya yang paling umum itu adalah nafsul mudda'ah, nafsul dakwah yang paling umum kayak itu. Tapi kalau misalnya tasawi, kita akan menjelaskan dulu sisi musawi antara madlul kita sama statement kita, kan ada penjelasan tambahan, kecuali kalau si fulan juga ada tahu akan nisbah itu tasawi kayak gitu misalnya. Atau kalau yang lebih akhos itu hanya akan berlaku untuk orang yang ya sebenarnya secara keumuman orang bisa menggunakan etika munadharah itu berarti dia nalarnya lurus kayak gitu. Sehingga kalau nalarnya lurus, dia tuh akan auto menerima. Kalau misalnya statementnya tadi juz'iyah mujabah, lalu dia berdalil natijahnya kuliah mujabah, langsung nerima. Itu kalau nalarnya lurus. Kalau misalnya masih ya misalnya kita hadapi orang-orang yang ini ya, orang-orang awam kayak itu, atau yang perlu di pendekatan yang lebih dalam kayak itu. Dia nanti, loh kan tadi kamu nyatakan sebagian, ini sekarang kamu berargumen kesimpulan kamu itu seluruhnya kayak gitu. Dia ada sedikit masalah nanti di situ. Gitu. Kok bisa pas menyatakan itu kan hal-hal yang sering itu, nanti akan kita nemukan itu. Hal-hal yang secara zahir bagi dzawil uqul, dzawil arbab gitu, nggak ada masalahnya sama sekali, tiba-tiba bermasalah di situ. Iya, kan dibantik itu kita udah selesai. Oh enggak, ba'dur rijal zaid. Wa zaid qabih misalnya kayak gitu. Wa zaid jahat. Itu kan jelas berarti natijahnya kan ba'dur. Iya, kan gitu. Kan statement dia tadi mengatakan apa? Kullu. Itu yang salah takribnya. Hah? Itu yang disalahkan takribnya. Yang disalahkan takribnya. Oh, berarti natijah yang menyalahi apa ya, susunan mukadimahnya yang harusnya ini kuli jadi ba'ad atau ba'ad kemudian menjadi kuli, itu berarti maksudnya takrib berarti. Dia sebenarnya nggak lihat mukadimah takrib itu. Takrib itu dia memiliki statement terus berdalil, madlulnya apa, itu aja dulu tuh. Kalau misalnya madlulnya itu mendukung statement dia, berarti terjadi takrib gitu. Jadi madlul itu nggak melulu nafsul dakwah, tidak melulu nafsul dakwah madlul. Jadi misalnya saya memiliki statement sebagian orang itu baik misalnya kayak gitu, maka saat saya berdalil nggak melulu harus kesimpulan dari dalil saya itu sebagian orang baik kayak itu. Misalnya bisa jadi dalil saya memiliki natijah semua orang baik misalnya kayak gitu, atau dalil saya memiliki natijah sebagian orang itu hasan misalnya gitu. Natijah saya hasan dan baik ini kan tasawi misalnya gitu ya gitu. Jadi ini mungkin saya luruskan dulu lah, saya luruskan di sini dulu.
Kita sekarang pertemuan ke-7. Karena ini memang hal yang baru ya, hal yang baru dari, kalau bagi saya, kalau tadi yang Ustaz Muhammad nanya tentang tersulit takrib tuh enggak sulit, lebih ke baru ya gitu, lebih ke baru. Nanti yang lebih sulit itu sanad. Sanad itu memang diakui, bukan maksudnya saya mengajar orang-orang yang udah macles banget mantiknya juga waktu sanad tuh masih agak kesusahan kayak itu. Pas takrib oh gitu udah aman lewat kayak itu, walaupun itu hal yang baru misalnya. Tapi pas sampai sanad kita mikir dulu tuh, bentar, sanad nanti ada sanad mubayyin, sanad apa, tapi nanti konsepnya 11-12 seperti takrib kayak gitu. Jadi misalnya saat kita membantah, bedanya itu sisi bantai membantainya kayak gitu. Misal gini, dia punya, jadi konsepnya di sini nih, konsepnya sisi ini nanti dari dalam sanad itu, konsep sisi ini. Misal saya katakan juz'iyah mujabah dan itu salah, maka ini pasti salah kan, kayak itu. Maka ini adalah akhos, gitu kan. Jadi sanad itu waktu saya katakan ini dan ini salah, kayak itu misalnya, ini auto membuat ini salah. Kayak itu. Jadi waktu kita menyerang, ada orang berstatement kuliah mujabah, kayak gitu kan, kuliah mujabah. Salah satu nyerangnya adalah ada dia dipasang statement juz'iyah mujabah pun salah. Maka auto statement kuliah mujabahnya lebih salah lagi. Itu tuh nanti dari segi salahnya, karena sanad itu sedang menyalahkan. Sedangkan takrib itu kan sedang membuat benar daripada daripada dakwah. Nah, sanad itu nanti bisa dibantah. Bantahan itulah nanti yang dia itu memiliki aspek perputaran ini lagi kayak gitu. Makanya yang dimantik itu nanti kalau misalnya antum-antum masih agak ngawang tentang tadakhul, dukhul tahta tadad, itu ulang berkali-kali sampai benar-benar renyah banget itu tadakhul itu. Kenapa kok bisa kuliah mujabah? Kalau benar maka membuat juz'iyah mujabah pasti benar. Itu harus diresapi baik-baik. Jangan sekedar paham, oh kuliah mujabah, kalau juz'iyah mujabah benar gara-gara hafal kayak itu, jangan. Tapi benar-benar diresapi. Paham, oh kuliah mujabah itu memiliki nisbah gini. Kayak itu misalnya. Sedangkan juz'iyah mujabah memiliki nisbah ini kayak gitu. Itu harus kita resapi baik-baik semua itu. Sehingga saat kita bantah-membantah itu kan nanti perputaran logika. Saat kita dipatahkan statement kita lihat dia mematahkan statement kita dengan statement apa misalnya. Lalu bisa kita bandingkan, loh statement kamu gini, statement saya gini, di mana kamu bisa menyatakan kamu mematahkan saya? Seperti itu. Oke, nih kita sedikit memperluas tentang pemahaman kemarin. Kita khususkan at-takrib ya. Nah, ini tiga kemungkinan paling umum daripada takrib. Jadi misalnya takrib tuh gini. Kalau tadi yang ditanya gambaran, gimana gambaran kalau kita itu memana tapi yang dimana adalah takrib gitu. Maksudnya yang menjadi mamnu'nya itu ada takrib. Ya misal ada fulan, kayak saya kasih contoh tadi tuh, ada muallil memberikan statement kullu rijal, atau nggak usah kullu rijal, nggak apa lah kullu rijal. Khawatirnya kalau misalnya statement kullu rijal nanti berdampak kepada berarti yang memiliki statement itu yang bukan rijal. Ganti kullu orang kampung apa gitu misalnya, kullu ta'ifatin kullu ta'ifati A tanpa menyinggung apa gitu ya, kullu ta'ifati A misalnya kayak itu, semua ta'ifah A itu jayyid. Nah ini kan enak statementnya, dia menyatakan semua ta'ifah A itu jayyid gitu. Ini nanti dikira kullu ta'ifatin ajiyat, ini nanti dibaca ya, kullu ta'ifati A jayyid.
Jadi kita membuat ini dalam statement yang positif aja, karena kan kalau jahat gak asik. Seorang mu'allil menyatakan semua ta'ifah A atau daerah A itu baik, kayak gitu. Nah, si fulan ngerasa kayak ada yang aneh. Ini fanatik banget nih kayaknya si mu'allil ini. Terus ditanya, dalil kamu apa? Menyatakan kullu ta'ifah A itu jayyid. Nah, itu bakal terjadi apa itu? Dia nanya, dalil kamu apa? Terjadi mana? Tapi mana? Majazi. Oke, pelan-pelan. Nah, maka Sa'il bertanya. Gitu, Sa'il bertanya kepada dia, "Ma daliluka ala hadzal da'wah?" Itu mana majazi. Baru si mu'allil memberikan dalil. Ini dalilnya. Li'anna ba'dhum gitu, ba'dhum Muhammad gitu aja lah kita bilang. Wa Muhammad jayyid. Kita kenal sama Muhammad. Nah, karena sebagian dari mereka itu Muhammad gitu, dan Muhammad itu baik. Nah, natijahnya itu apa? Ba'duhum jayyid. Natijah dia. Oke, ini natijahnya ya. Pertama, terus Sa'il pas ngelihat ini, dia ngerasa nggak masalah dengan sugronya, karena benar sebagian dari orang Ta'ifah A itu si Muhammad, misalnya kayak gitu. Dan dia juga mengakui Muhammad itu baik. Berarti nggak ada masalah ya. Sugronya nggak masalah, kubronya nggak masalah. Dan natijah ini nggak bermasalah secara syartul intad. Kenapa? Karena ini syakal pertama. Sugronya juz'iyah mujabah, kubronya kuliah mujabah. Oh, berarti memenuhi syarat nih. Wa syartuhul ijabu fi sugrohu anturo kuliyatan kubrohu. Memenuhi syarat berarti. Oke. Masalahnya kan gitu nanti si Sa'il dibilang, masalahnya statement kamu tadi ini kuliah mujabah. Kamu memiliki dalil yang madlulnya juz'iyah mujabah. Makanya akhirnya dikatakan la usallim takribaka atau takribuka mamnu'ah. Jelas nih sampai sini. Padahal antara statement sama madlul dia maudhu mahmulnya masih sama kan? Masih sama. Cuman masalahnya statement kamu tadi itu kuliah mujabah, madlul kamu, natijah dari dalil kamu itu juz'iyah mujabah. Keabsahan juz'iyah mujabah kamu itu tidak membuat kuliah mujabah kamu itu benar. Jelas nih? Gitu. Itu baru takrib. Nah, sehingga kalau takrib itu gimana caranya? Ya, natijah kamu itu harus kuliah mujabah juga. Atau kalau statement kamu juz'iyah mujabah, natijah kamu kuliah mujabah. Atau kalau statement kamu kuliah mujabah, natijah kamu itu sesuatu yang tasawi dengan kuliah mujabah kamu. Itu takrib yang terdekat. Udah takrib terdekat lagi. 3 saya beri contohnya. Atau nanti ada lagi ataunya itu takrib itu. Atau natijah kamu itu memiliki akes daripada takribnya kamu. Atau natijah kamu nanti bisa membuktikan batalnya nakid daripada dakwanya kamu, kayak gitu. Oh, itu kalau misalnya yang lebih jauh banyak variasi. Dalam takrib itu banyak variasi, nanti kita temukan di sana. Ada yang kurang jelas gak? Aman, Bib? Kebayang takrib ya? Berarti kayak kan ini kan harusnya natijahnya ba'ad ya, ba'ad ta'ifah saja. Tapi dia melakukan statementnya kullu ta'ifah jayyid. Nah, ini berarti menyalahi takrib. Berarti maksudnya dalil dia tidak terjadi takrib. Kenapa dalil dia tidak terjadi takrib? Karena dalil dia tidak menghasilkan natijah
yang ala wajhin yastalzimul matlub. Kan dalilnya memiliki jihah yang jihahnya tidak membuat benernya matlub. Matlubnya apa ini? Matlubnya itu yaitu dakwah. Gitu. Jadi kalau misalnya dalil dia memiliki natijah yang ini punya jihah, punya wajah gitu maksudnya. Punya wajah membuat dakwah itu benar, itu namanya takrib. Dan takrib tidak melulu ainul dakwah, tidak melulu ainul dakwah. Ainul dakwah hanya salah satu contoh daripada takrib, bukan satu-satunya contoh. Yang lain, yang jangan diam-diam aja nih, ini harus ngeh nih. Kan takrib ada 3. Ini masuk takrib yang mana? Oh, ini yang nggak masuk takrib. Kan ini kita contohkan yang tidak terjadi takrib. Oh, ini yang nggak terjadi takrib. Ya kan, ininya kuliah mujabah. Dia membuat statement juz'iyah mujabah, gitu kan? Membuat statement, dia memiliki dalil yang natijahnya juz'iyah mujabah. Apakah keabsahan dari natijah dia itu membuat benar statement dia? Tidak. Jelas nggak? Ini contoh yang tidak terjadi takrib. Baru mau saya tanbih tadi ini. Ini contoh yang tidak terjadi takrib. Benar, karena natijah dia a'am daripada dakwah. Kayak gitu. Hah? Fisidqi? Ya, jelas. Karena tak melulu betul tadi. Hah? Yang ba'dul jayyid karena tidak melulu betul. Tidak melulu betul. Bentar, maksudnya gimana? Bentar. Maksudnya tidak melulu betul gimana? Konsep yang kemarin Benar. Yang ba'du jayyid tidak membuat kullu jayyid itu benar, tidak pasti. Ada kemungkinan nggak? Kemungkinan ada, tapi kan nggak pasti. Berarti kembali ke keterangan aku yang mengatakan kuliah mujabah ini rawan untuk dibantah. Sangat rawan. Makanya orang kalau misalnya udah paham ini, kalian misalnya ngelihat, kalian kalau udah paham ini, kalian ngelihat berita-berita, itu nanti pasti dia itu ada kata-kata yang dicurigai kayak itu misalnya, atau ada kata-kata yang memungkinkan, yang kemungkinan, atau yang diduga. Coba kalian perhatikan kata-kata itu, karena mereka semua itu adalah orang-orang jurnalistik. Orang-orang jurnalistik itu salah satu kode etiknya itu sangat berhati-hati dalam tahakum. Misalnya ada berita gitu, udah jelas si fulan ini tersangkanya misalnya gitu kan, tapi di beritanya masih dikatakan si yang diduga tersangka. Kenapa? Karena belum ada sidang, belum hakim yang menjatuhkan. Karena misalnya udah ada berita dulu, misalnya udah ketangkap masyarakat kayak gitu, udah ketangkap gitu, terus ada berita mengatakan si fulan yang merupakan tersangka kayak gitu, terus terjadi sidang, terbukti dia nggak tersangka, berita ini kena nanti. Paham nggak maksudnya? Udah pencemaran nama baik itu jatuhnya. Tapi kalau bahasanya masih yang diduga tersangka, nggak ada salahnya. Gitu kan, kita semua menduga. Kalau dugaan salah, ya dugaan salah itu nggak ada masalah, karena itu dhon. Kayak gitu. Itu tuh, kalian nanti memperhatikan itu. Dan kaedah-kaedah ini itu yang paling diperhatikan sama orang-orang jurnalis. Orang jurnalis itu saat ngelihat apa, misalnya ada kebakaran misalnya kan, pasti kata-kata mereka itu yang penyebabnya diduga apa. Kata-kata itu sangat digunakan. Yang diduga, yang dicurigai, kayak itu misalnya, yang pokoknya banyak lah. Intinya kata-kata itu, intinya kata-kata apa itu? Kata-kata juz'iyah mujabah. Intinya itu kan mau menyatakan juz'iyah mujabah, kayak gitu. Atau yang sebagiannya, kayak gitu misalnya. Masyarakat yang ini, yang sebagiannya, kayak gitu misalnya. Yang sebagiannya terlibat gitu. Nyatanya memang ada yang terlibat, benar. Atau kalau misalnya sebagiannya pun kita masih ragu, kita masih menggunakan kata-kata yang sebagiannya diduga terlibat. Nah, udah sebagian diduga lagi. Gitu, aman banget. Itu orang-orang jurnalistik tuh hati-hati banget dalam menyebarkan informasi. Apalagi sekarang itu kan undang-undang tentang hoaks itu sangat ketat. Yaitu kita membagikan informasi. Nah, kalau orang yang nggak berpikir kayak gitu, udahlah hoaks, pakai kuliah mujabah lagi, gitu. Udah hoaks pakai kuliah mujabah, atau udah hoaks pakai kuliah salibah lagi, gampang banget ngomong kayak itu. Nah, itu orang-orang yang enak banget itu kena masalah itu. Dikit-dikit semuanya itu memang kayak gitu mereka. Habis itu. Kena udah dipantau itu nanti. Nah, biasa orang-orang yang menjadi publik figur itu harus paham banget etika-etika kayak ini nih dalam retorika.
Jadi misalnya dia ngomongnya itu semua kayak gitu, atau semuanya baik, semuanya nggak baik, atau apapun itulah. Atau langsung mentahakum. Misalnya dia baru dengar berita langsung, oh itu memang orangnya nggak baik. Misalnya kayak gitu, langsung mentahakum. Itu hati-hati banget. Terlebih kepada orang yang lafadznya saat terucap yang denger jutaan orang, itu udah. Itu lafadz dia saat terucap jadi dalil itu nanti itu hati-hati. Jadi kita memang berhati-hati banget tuh. Jadi biasakan gunakan juz'iyah, gunakan azan, gunakan kayak itu biasakan itu. Oke, ini jelas nih. Takrib. Ya, tanyain. Tadi kan si mu'allil mengatakan kullu dha'ifa jayyid. Kemudian sahil menanyakan. Jadi namanya manu majaz. Nah, kemudian setelah dikasih dalil, ternyata dalilnya itu aham, atau natijahnya aham dari dakwah. Kemudian si Sa'il memanah lagi. Nah itu mana hakiki. Yang di mana apanya? Oke, yang di mana takribnya? Mana hakiki? Yang di mana itu adalah takribnya. Ini surah yang tidak terjadi takrib. Benar. Surah yang takribnya kena mana? Oke. Nah, ini kan surah yang takribnya kena mana gara-gara natijahnya itu am kan, dari dakwah kan. Ada juga nanti surah yang takribnya kena mana lebih kocak lagi. Kalau misalnya natijahnya apa, dakwanya apa, tabayun. Paham nggak? Misalnya dia menyatakan dia punya statement di Pasuruan hujan, misalnya kayak itu. Punya statement itu. Terus akhirnya dia berdalil. Natijah dari dalil dia, Surabaya itu macet. Lihat tuh, kan nggak nyambung blas gitu kan. Berarti kan nggak terjadi takrib gitu. Kenapa? Karena antara natijah dari dalil dia dengan dakwah dia itu tabayun. Jelas ya? Gitu. Wong yang aam aja nggak bisa pakai tabayun dia. Itu kalau kita ngomong sama orang nggak nyambung gitu nanti itu. Kebayang gitu nanti. Kita misalnya dia punya statement apa, dia berdalil apa. Kok bisa gini gitu? Atau nanti nisbahnya umum khusus munwajihin, bisa jadi juga umum khusus munwajihin. Ya. Dalamnya contoh kan kayak sesuatu yang istiqra saja. Istiqra. Anak Muhammad, tahu Muhammad dia menghukumi Taifah ini haji. Ya. Itu bisa nggak dibantah karena istiqranya? Itu bantahan yang lain. Tapi kan jalur bantahnya harus jelas kita. Bukan urusan takrib lagi. Bukan urusan takrib. Maksudnya ini salah satu bantah dari segi dalil. Karena kan kita dengerin dalil dia kan, kayak itu. Tapi kalau dari awal kita katakan bisa aja loh. Kalau misalnya kayak gitu kan natijah kamu juz'iyah mujabah nanti gitu. Saya juga mengakui orang Taifah itu ada yang baik, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu, apakah saat kita mengakui ada yang baik itu membuat semuanya jadi baik? Kita ajak dia berpikir, oh enggak juga sih. Ya udah, berarti perbaiki statementmu. Itu kan biasa kadang ada tuh orang-orang yang fanatik buta kepada apa gitu kan, langsung semuanya baik itu. Atau fanatik buta untuk benci banget, semuanya nggak ada yang baik itu. Oh, gitu-gitulah. Makanya akhirnya baik orang yang itu kita memang menyikapi nanti. Jadi semuanya itu harus ada porsinya, proporsional namanya. Kayak itu proporsional. Sekarang contoh yang takrib aja sekarang. Oh, contohnya takrib udah 3 kemarin ini. Oh, diberikan kodiahnya. Kodiahnya ya. Oke. Prakteknya contoh takrib. Jadi si mu'allil paling enak contoh takrib itu yang tasawi aja semuanya, udah aman banget itu. Yang kayak kemarin aja ya. Mu'allil punya statement ba'du insan katib. Ini statementnya mu'allil gitu kan. Lalu Sa'il nanya, kenapa kamu berstatement seperti itu? Maka terjadi mana apa itu? Majazi. Yang dilakukan Sa'il itu mana majazi. Terus saat seperti itu
si mu'alil mendatangkanlah dalil. Nah, datangkan dalil. Karena apa dalil dia? Karena ba'du insan natik, ba'du insan qori misalnya. Wa kullu qori katib. Nih, lihat, karena ba'du insan qori wa kullu qori katib. Hah? Kok tasawi? Oh enggak, kan kita enggak urus qori sama katibnya ya. Kita urus natijah dia nanti apa? Akhirnya natijahnya apa? Ba'du insan katib. Oke, ini berarti terjadi takrib nih. Kenapa terjadi takrib? Karena dia punya dalil yang madlulnya nafsud dakwah. Oke, kemungkinan takrib kemungkinan pertama. Atau dia menggunakan takrib kemungkinan kedua. Ini kita pindah aja ya. Ini dalilnya mu'alil ya. Nah, atau dalilnya kayak gini. Jadi masih sama-sama si Sa'il bertanya. Nah, ini kita posisikan di awal lagi ya. Gitu. Di awal si Sa'il bertanya, "Apa dalil kamu?" Dia beri dalil. Karena kullu insan qori wa kullu qori katib. Nah, maka natijahnya kok ba'du? Kan kita serang langsung kan? Natijahnya kullu insan. Nah, nih, lihat. Yang kedua, dia dakwanya ini berdalil madlulnya ini terjadi takrib. Kenapa? Karena dia memiliki madlul yang akhos daripada dakwah. Kayak itu. Jelas nih? Itu takrib kemungkinan kedua. Takrib kemungkinan ketiga. Nah, ini takrib kemungkinan ketiga nih. Takrib kemungkinan ketiga, dia mengatakan karena kullu insan qori, boleh pakai sama boleh. Kullu qori natik gitu. Wa kullu qori natik. Ini auto tasawi karena nisbah antara natik sama katib itu tasawi juga. Bisa akhos. Hah? Oh ya, sisi lain, punya dua sisi. Karena natijahnya berarti kan kullu insan natik. Ya kan, natiknya dia tasawi. Cuman oh ini ya saya khawatir di sini ya tadi nih di sini. Itu berarti komparasi yang baru. Jadi nanti akhos min tasawi itu namanya. Dua. Kita fokus di tasawi dulu lah ya. Kalau udah ngeh dengan yang tasawi baru kita pasang variasi baru. Baru natijahnya waduh. Ini natijahnya Pak. Salah terus ini. Natijahnya ba'du insan natik gitu. Nah, ini contoh takrib yang ketiga. Apa? Yang natijahnya itu bukan dakwah, bukan ainud dakwah, juga bukan akhos dari dakwah, tapi natijahnya itu tasawi dengan dakwah. Tasawi dengan dakwah. Nih, ba'du insan natik itu tasawi dengan ba'du insan katib. Atau kemungkinan keempat nih, lanjut.
kemungkinan keempat ya tadi itu karena terselpil jadi ya kan, yaitu yang natijahnya itu akhos dari tasawinya, yaitu akhos dari tasawinya. Ya tadi ini aja, ini tinggal diubah jadi kulu insan qori wa kulu qori natik, maka natijahnya kulu insan natik gitu. Nah itu akhos dari tasawi gitu. Ada lagi nanti kemungkinan kelima yang natijahnya itu akes daripada tasawi. Jadi nanti dia memiliki natijah kulu katib insan. Dia memiliki natijah kulu katib insan, akesnya kan? Gitu. Masih takrib. Itu masih takrib. Jadi kalau dia bernatijah apa? Bukan yang 3 itu tambah lagi. Iya, tambah lain. Ya itu maksudnya cuma wawasan aja. Ya. Jadi tadi itu yang keempat apa? Akhos daripada tasawi. Yang kelima nanti bisa tasawi. Gitu, tasawi. Kan kita udah pernah mendengar sebelumnya tasawi li syai', tasawi li zalika syai' gitu kan? Nanti ada musawi. Jadi yang kemungkinan itu nanti gitu-gitu aja terus musawi, akhos daripada musawi. Tapi itu udah kita cukupkan di musawi satu aja. Nah nanti ada yang natijahnya itu akes daripada madlul, daripada dakwah. Jadi natijah dia nanti adalah kulu katib insan. Nah kenapa kulu katib insan? Karena kalau kulu katib insan benar, maka ba'dul insan katib pasti benar, akes. Seperti itu kulu katib insan. Oke, dan seterusnya. Berarti kita kalau seandainya jadi mu'alim ya, berarti yang harus diperhatikan ketika kita punya dakwah itu kef, kamnya, sama nisbah daripada natijah. Ya, makanya main aman itu langsung aja kita berikan ainu dakwah udah kan? Ada lagi ya? Ada lagi maksudnya? Selain 3 itu, ketika kita jadi mu'alim. Ya tadi itu yang akhos dari tasawi kan yang keempat tuh. Kan itu kan yang akhos dari tasawi kan selain 3 ini kan? Enggak, maksudnya ya yang perlu kita perhatikan ketika jadi mu'alim. Itu kan dari sini mungkin bisa diambil dia kam kefnya sama nisbahnya dengan dakwah itu harus sama. Tadi kan kalau akes kan ba'du katib insan. Kok ba'du katib insan? Kulu katib insan. Kulu katib insan itu kan kalau akes tadi. Tapi kan proses mukadimahnya beda. Ya, proses mukadimahnya beda. Mukadimahnya beda. Kulu katib insan tatanya bukan kayak gini. Iya, terus? Nah, berarti kan dari situ kita harus sama lah nisbahnya sama yang dia. Iyalah. Nisbah itu membuktikan kenalaran kita, kelogikaan kita. Dan maksudnya ada enggak selain 3 sama nisbah ini? Ketika kita jadi mu'alim yang kita perhatikan selain 3 ini ada enggak? Sebenarnya takribnya kita ini kena supaya kita dapat takrib itu. Kan kemarin waktu kita bahas tentang tanakut, itu kan tanakut itu akan terrealisasi dengan itihad thamani namanya. Itu kan saya udah tanbih, itihad thamani itu inti daripada itihad thamani itu adalah ittihadun nisbah hukmiyah. Jadi nisbah hukmiyah yang dimaksud di situ sama dengan nisbah hukmiyah yang dimaksud di sini nanti. Kayak itu. Jadi sejatinya kam, kaif dan seterusnya harus itu kembali kepada nisbah hukmiyahnya harus benar. Nah, kuliah mujabah, juz'iyah, salibah dan seterusnya itu kan jenis nisbah hukmiyah ya. Makanya waktu di awal saya katakan inti daripada munadharah itu kan ketidaksetujuan akan jenis nisbah hukmiyah. Dia setuju antara maudhu' mahmulnya ada nisbah, tapi kalau dipasang dengan jenis kuliah mujabah ya berat gitu misalnya. Atau dia setuju kalau antara maudhu' mahmulnya itu bisa tidak ada nisbah, tapi kalau dipasang kuliah salibah ya berat. Jelas gak maksudnya? Jadi intinya itu sebenarnya nisbah hukmiyah saja. Nisbah hukmiyah. Jadi kam dan kaif itu adalah sesuatu yang ngikut kepada jenis nisbah hukmiyah. Selain itu nggak ada. Karena kalau kita terapkan ini nanti nggak ada habisnya. Persis seperti pembahasan ittihad thamani yang ada di dalam tanakut itu. Kan tanakut itu kan kayak kita mengkontradiksikan kan. Jadi tanakut itu harus ittihadul maudhu, ittihadul mahmul, ittihadul syarat, ittihadul kul wal juz, ittihadul alat dan seterusnya.
Tapi itu kan nanti ditahqiq. Inti daripada itihad itu adalah itihadun nisbah hukmiyah intinya. Sama dalam ini adalah nisbah hukmiyah yang harus benar-benar kita perhatikan baik-baik. Oke, kita lanjut ya. Oke. Halan. Jadi berarti proses mana itu kan terdiri pertama ya mau tidak mau beristirahat itu atau dakwah itu kan harus berdasarkan mukadimah. Berarti harus urut, harus ada surah, ada kubra itu kan pasti. Di samping itu satu intannya harus sesuai. Di samping itu diperhatikan terjadi takribnya. Berarti ini hal-hal yang pasti berkesinambungan. Oh jelas lah. Karena kan udah dikatakan itu adalah ma tatawaqqafu alaihi sihatud dalil. Dalil kamu baru bisa terfungsikan menjadi dalil untuk dakwah kamu apabila 4 aspek ini terpenuhi. Sugro kamu benar, kubro kamu benar, syartul intasnya aman, takribnya juga aman. Cuma tadi yang di atas itu yang Pak Mujahid, kenapa kok dia tidak dimasukkan dia itu terjadi takrib? Bukan, salahnya di satu lintasnya. Oh, kenapa salah di satu lintas? Kan ini apa? Dia dakwahnya bakul untuk ibadah. Jadi terus dia membangun mukadimah dengan ba'dhum ba'du taifah Muhammad. Ba'du taifah Muhammad. Kemudian Muhammad. Iya. Oke. Kan memang natijahnya karena mukadimah ada apa namanya ada juz'iyah, natijahnya kan harus ada pakai juz'iyah kan. Jadi itu kan ba'du Muhammad. Berarti natijahnya kan memang harus ba'du taifatin. Ya. Jadi. Oke, terus Kan melihat tatanan dari dua mukadimah syakalnya, harusnya natijahnya natijahnya kan harus juz'iyah mujabah. Terus Salahnya dari sisi syartul intatnya, bukan dari targetnya. Harusnya kan gitu kan. loh, ini kan lihatnya natijahnya. Kan natijahnya ba'duhum jayyid. Enggak ketika kan itu statementnya kullu taifah. Kullu taifah itu jayyidnya. Makanya itulah dikatakan tidak terjadi takrib. Statement dia kullu taifah. Dia berdalil punya natijah ba'du taifah. Iya, karena tidak sesuai dengan syartul intatnya kan. Kok nggak sesuai dengan syartul intas? Syartul intas kan dia ini sudah berdalil. Lihat nih, ini syakal 1. Syakal 1. Apa syarat intasnya syakal 1? Ijabu fi sugrohu. Lihat sugrohnya mujabah nggak? Mujabah. Wal kulliyatan fi kubrohu wa antura kulliyatan kubrohu. Kubrohnya kuliah nggak? Terus kenapa kok nggak sesuai syartul intas? Itu dia makanya dikatakan dengan tidak terjadi takrib. Natijahnya nggak sesuai kan dengan dakwanya, itulah yang namanya tidak terjadi takrib. Padahal syartul intasnya udah sesuai belum? Lihat maksudnya syartul intas dengan natijah dia udah sesuai belum? Sesuai gitu. Coba ditelaah dulu, Bib. Coba ditelaah syartul intas sama natijahnya aman. Tapi natijah dia tidak yastalzimul matlub. Makanya dinamakan dengan dorob. Iya, itu masih di situ aja. Kan udah saya luruskan itu pemahaman itu. Oke, terus. Saya kan dia natijah dia mengikuti mukadimahnya. Kalau mukadimahnya itu menuntut juz'iyah mujabah kan harusnya natijahnya juz'iyah mujabah. Ya. Kan? Betul. Kalau pemahaman gitu betul. Natijah ngikut mukadimah dalam akhos. Dalam akhosnya. Tapi dalam asyraf enggak. Oke. Harusnya itu kan dikatakan gugur karena ada satu intasnya. Kenapa kok bisa dikatakan gugur sama syartul intasnya? Padahal syartul intasnya terpenuhi. Kan dia salah di dalam dorobnya, walaupun ya. Kok salah di dalam dorob? Mujabah fi surahu wa anturahu.
Tapi kan ada borotnya, kalau dia itu juz'iyah mujabah, ini yang ini natijahnya maka begini. Iya ini. Kalau ini begini maka natijahnya begini. Itu Terus? tatanan syaratnya intas kan? Iya, terus? Kan berarti gagalnya di satu intas, bukan anak-anak nyebutnya kan berarti dia tidak sesuai dengan satu intasnya. Kan ini natijah. Jelas nggak? Maksudnya di sini ada yang memiliki keresahan serupa nggak? Coba. Ya gimana coba? Bisa muncul kullu ta'ifatin aja, sedangkan dalilnya seperti itu. Ya. Nah, itu kan yang dipermasalahkan. Berarti bukan dimahnya ya di. Harusnya tidak muncul kullu. Itu dakwanya, makanya Bukan dimahnya lah yang di. dia berdakwah itu kan Oke, Beb, gini, Beb. Antum tadi yang waktu mengatakan yang bermasalah syartul intajnya karena apa? Jadi kan gini, syatul awal. Syatul awal itu bisa. Jadi kalau pertama Sugronya mujabah. Oke, ini sugronya mujabah nggak? kuliah. Kubronya kuliah nggak? Terus di situ kan ada adruk. Plus ada adruk, maksudnya plus ada adruk. Dorotnya dalam naskah. Ah. Kalau ini kuliah mujabah, maka sama kubronya kuliah mujabah menghasilkan ini Kuliah mujabah. Kalau juz'iyah mujabah, kemudian kubronya kuliah mujabah Menghasilkan juz'iyah mujabah. Oke, itu berhenti di situ. Ini lihat, ini dorob yang mana? Ini dorot yang ini yang barusan. Dan natijahnya? Iya, bukan anak lihat statementnya itu. Kita nggak urusan statement dulu. Kita nggak urusan statement. Jadi kita sekarang sedang urusan dalilnya. Buktinya betul, tapi jadi tidak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Nah, di saat akhirnya dia berdalil memiliki natijah, semuanya aman, tapi natijahnya ini nggak selaras dengan statement, itu namanya tidak terjadi takrib. Syartul intaj nggak ngurus statement, syartul intaj ngurusi natijah. Ya, sudah. Oh, ya. Paham nggak? Ya, Pak Bung. Jadi sudah sepakat. Ulu ta'ifatin jayyid itu dikatakan salah. Ulu ta'ifatin jayyid itu statement mu'adil dia mendatangkan statement kan ini ulu ta'ifatin jayyid itu kan salah. Kenapa kok salah? Jawabannya Pak. Kenapa kok salah? Bukan kenapa kok salah. Gini. Tidak diterimanya karena tidak sesuai dengan. Tidak diterimanya karena natijah dalil dia itu tidak membenarkan ini. Ya, tidak membenarkan. Kenapa? Tidak membenarkan karena tidak sesuai dengan. Kenapa tidak membenarkan? Karena ini aam, ini akhos, bab tadakhul. Maksudnya larinya ke sana. Gitu, jelas nggak? Ini aam, juz'iyah mujabah, tadakhul. Lihat, tadakhul itu kalau kuliah mujabah benar, maka pasti membuat juz'iyah mujabah benar. Nah, sekarang yang bisa dia buktikan juz'iyah mujabah benar. Nah, bab tadakhul mengatakan kalau juz'iyah mujabah benar, maka tidak tentu membuat ini benar. Sehingga kalau kamu ditanyakan dalil kamu apa, lalu natijah dari dalil kamu itu ini, itu nggak membuat statement kamu benar. Kita sedang tidak menyatakan statement dia salah, paham ya? Di sini ya, menyatakan statement salah itu urusannya mu'aradhah, paham nggak? Kita menyatakan kamu berdalil, tapi dalil kamu tidak membuat statementmu benar. Bedain antara kita mengatakan statement dia salah dengan kita mengatakan kamu berdalil itu tidak membuat statementmu benar. Berarti maksudnya apa? Kalau gitu datangkan dalil yang nyambung, gitu. Berarti kita fokus ke dalilnya dulu ya. Betul. Kemudian baru ini. Baru kita memainkan nisbah-nisbah di situ. Loh, ini kan natijah dia tuh aam, gitu misalnya. Baru kita memainkan nisbah-nisbah. Perputaran nisbah udah terjadi di mana? Di taqabul, gitu. Misalnya, loh, dalil natijah dia ini kan aam, sedangkan statement dia itu akhos kayak itu.
Sedangkan kalau misalnya aam dia benar ya nggak membuat akhosnya itu jadi benar, ya itu jelas nggak? Itu perputaran, itulah namanya itu perputaran logika. Maksudnya misalnya tadi orang menyatakan, wih kayaknya di ruangan itu ada manusia kayak itu misalnya, dia bikin gaduh gitu kan. Loh kenapa kamu bilang gitu? Soalnya jelas banget kehewanannya gitu misalnya, atau kehayawanannya. Hah? Paham nggak? Kan kita akan ngerasa kamu memiliki statement mengatakan di situ ada manusia, lalu saat ditanyakan dalilnya, natijah kamu menyatakan di situ ada hayawan. Kita kan agak emang kalau hayawan mesti manusia, kan gitu kan, langsung kita katakan, jelas nggak? Nah maksudnya tadi itu sama, emang kalau sebagiannya baik mesti semuanya juga, gitu tuh. Atau emang kalau sebagiannya jahat mesti semuanya juga, gitu tuh. Itu kan nanti yang akan bermasalah kan di logika kita. Tapi kalau kita nggak kritis dengan nalar kita, kayak kita langsung terikut aja kan, terikut gitu. Terikut aja waktu itu dikatakan karena di situ ada hayawan. Oh iya juga sih, kan gitu nanti terikut, nggak kritis. Tapi kalau kita kritis nanti akan gitu-gitu. Sehingga akhirnya ada penjelasan apapun itu, kita nanti perisai untuk masuk mengiyakan akal kita itu jadi ketat. Gitu. Ngerti nggak, Bib? Iskalnya jelas ya. Makanya tadi saya bingung kok syartul intat jadi dipermasalahkan padahal. Fokusnya langsung ke kalimat. Iya, tadi antum fokusnya antara ini sama ini kan. Nah. Iya, iya. Dibandingkan dengan benar. Nah, saat natijah dibandingkan dengan statement, kalau natijahnya tidak membuat statement benar, itulah namanya tidak terjadi takrib. Kalau natijahnya membuat statement benar, itu namanya terjadi takrib. Itulah yang dinamakan dengan sauqud dalil ala wajhin yastalzimul matlub. Berarti dia memiliki dalil yang menghasilkan wajah, yang wajah ini berarti maksudnya menghasilkan madlul, yang madlulnya ini memiliki wajah apa? Membuat matlubnya benar. Matlubnya apa? Yaitu dakwah. Itu diputar-putar terus itu nanti di situ. Makanya tadi di awal kan saya langsung mentanbih tentang kalau konsep takabul kalian masih nggak renyah, itu putar-putar terus kayak gitu. Tentang kenapa kalau juz'iyah mujabah benar tidak mesti membuat kuliah mujabah benar, itu harus benar-benar diresapi. Kenapa kalau juz'iyah salibah benar tidak mesti membuat kuliah salibah benar kayak gitu. Kenapa kalau kuliah mujabah benar pasti membuat juz'iyah mujabah benar gitu. Kenapa kalau kuliah mujabah benar kuliah salibah benar pasti membuat juz'iyah mujabah juz'iyah salibah benar. Dalam sidak juga kayak gitu nanti. Dalam sidak kenapa kalau kuliah salibah salah tidak membuat juz'iyah salibah mesti salah. Dalam sidak, dalam kadzib juga seperti itu. Kenapa kalau juz'iyah salibah salah pasti membuat kuliah salibah salah. Itu benar-benar harus kita telaah banget, lihat nisbahnya sampai kita titik mengatakan oh memang harus gitu. Kalau titik akal udah mengatakan memang harus gitu, itu berarti kita udah ngeresap. Udah daruri itu. Persis kayak kali-kali. Misalnya kayak orang mengatakan, kenapa 4 kali 5 itu 20? Gitu misalnya. Berarti kan dia ngebuktiin, tek. Oh memang harus gitu. Itu baru. Tapi kalau dia masih sebatas hafalan, kalau hafalannya hilang, bisa-bisa 4 kali 5 24. Kan gitu nanti jatuhnya kan? Kenapa? Karena hafalannya ini geser dikit. Itu harusnya 4 kali 6 gitu kan? Gitu. Jadi 4 kali 5 24 gitu misalnya. Nah itu gara-gara hafalan. Tapi kalau gara-gara itu memang hasil akal dia, nanti dia membuktikan. Kenapa sih? Mungkin awalnya ngafal. Jadi waktu dikatakan 4 kali 1 4, 4 kali 2 dan seterusnya, 4 kali 5 20, 4 kali 6 24, 4 kali 7 28 misalnya kayak itu. Bisa lupa nggak itu? Kalau misalnya ngafal, lupa. Jadi nanti pas ditanya 4 kali 8, aduh berapa ya? Kan kayak itu, lupa tuh karena ngafal. Tapi kalau misalnya udah dibuktikan, nanti misalnya kalau misalnya orang masih kayak gitu ngafal, dia misalnya kita tanya, kenapa 4 kali 7 28? Karena aku ngafalnya gitu sih, gitu misalnya, masih seperti itu. Jadi dia nggak akan menjawab memang harus gitu, nggak ada. Tapi dia memang hafalannya gitu. Jadi waktu dikatakan bisa jadi 29. Oh iya juga ya. Nah gitu kan. Tapi coba misalnya buktikan sendiri, 4 kali 7 itu 28, buktikan.
disusun entah lidi entah apa kayak gitu kan, tak 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 empat ditumpuk 4 sampai 7 kali, terus dihitung dari awal. Oh memang 28, memang harus gitu berarti, gitu, nggak lebih nggak kurang, memang 28, jelas nggak? Nah kalau kita udah kayak gitu, maka baru kita katakan kali-kalian itu adalah logikanya kita, gitu. Nah, sama kayak tadi nih, tentang kenapa kalau juz'iyah mujabah salah, pasti kuliah mujabahnya salah, pasti. Nah itu jangan ngafal. Tapi memang kita lihat juz'iyah mujabah kan memiliki 4 nisbah, kan gitu. Yang salah 2 dari 4 itu punyanya kuliah mujabah. Kalau 4-4-nya udah dinyatakan salah, ya 2 auto ikut dong. Paham nggak mas ya? Gitu. Nah, itu tuh maksudnya itu harus diresapi dalam akal, diresapi gitu. Diresapi dalam akal. Misalnya saya mengatakan semua yang di ruangan ini keluar kayak itu, misalnya saya katakan gitu. Terus si fulan tanya, saya juga pak. Kan nanti ini orang logikanya gimana sih gitu. Udah jelas-jelas saya mengatakan semuanya keluar, tiba-tiba dia nanya dia juga kayak gitu. Lah kan udah dikatakan. Nah itu nanti kita akan ngerasakan gitu tuh, ngerasakan di banyak titik akan mendapati orang yang berlogikanya tuh kok gini sih gitu, kok dia bisa nanya lagi, kok bisa. Oke lanjut nih sampai kita nggak masuk, tapi nggak apa-apa karena memang takrib itu hal yang baru banget, itu nggak masalah. Baik, kalau statementnya mu'alil Pak Utaifatin Ajayid itu berarti misalnya didalilkan seperti yang ada ini, maksudnya yang kategori yaitu nafsu ya? Ya betul. Nah, misalnya tadi statementnya kita ganti jadi ba'du ta'ifah jayyid misalnya, maka itu masuk kepada yang nafsul dakwah. Atau misalnya dia punya statement kullu ba'du ta'ifah hasan, misalnya kayak gitu, punya statement gitu, ba'du ta'ifah hasan gitu. Dia memiliki statement, dia memiliki dalil, natijahnya ba'duhum jayyid, itu nanti masuk ke tasawi kayak gitu kan, karena hasan dan jayyid sama gitu. Ya golek penggawean nih jadi deh. Itu namanya nisbah hukmiyahnya nggak masuk gitu, karena hasan yang dimaksud di sini apa, hasan yang kamu maksud apa gitu misalnya. Karena dia sudah dibilang maudhu'nya harus sama, mahmulnya sama, atau memiliki mafhum yang tasawi seperti itu. Iya. Mutolaahnya itu sebenarnya lebih ke dalam sehari-hari sih. Dalam sehari-hari itu kita misalnya ngedengar orang ngomong, ngedengar orang ngejelasin, ngedengar apa. Kalau ini ring kita itu kuat, orang ngejelasin sesuatu, misalnya kita belajar apapun. Tapi kalau misalnya kita kritis, kita nanti masih merangkaikan dengan sebelumnya. Loh, bukannya kemarin tuh konsepnya ini gini ya, kenapa sekarang berubah? Kayak gitu. Itu nanti seperti itu. Kayak yang saya sering dapati di kemarin tuh yang kelas online saya itu, yang di Majelis Musalsal, saya mendapati pertanyaan yang itu memang membuktikan udah kekritisan dalam bernalar kayak gitu. Yaitu apa? Saya menjelaskan tentang tanakut nakidon. Masih ingat nakidon nggak? Masih ingat dengan nama itu ya? Nakidon amroni ahaduhuma wujudiyun wal akharu adamiyun la yastami'an wa qad wa la yartafi'an gitu kan. Berarti sedangkan ada nanti satu lagi namanya musawi nakid gitu, tasawi nakid gitu kan, musawilin nakid. Musawilin nakid itu berarti dua-duanya wujudi kan, amroni wujudiyani, tapi sama-sama la yastami'an wala yartafi'an, dua-duanya wujudi kayak gitu. Nah, berarti ini adalah sesuatu sama nakidnya, dua-duanya wujudi gitu. Kenapa? Karena apa contoh musawi nakid? Seperti hayah sama maut kan, dua-duanya wujudi gitu, dikatakan dengan musawi nakid. Intinya di dalam pernyataan dua-duanya wujudi. Oke. Berarti antara tasawur sama tasdik itu juga musawi nakid kan? Paham nggak? Kenapa? Karena dua-duanya wujudi gitu, dua-duanya wujudi. Dia simpen itu baik-baik, dia simpen itu. Terus pas saya menjelaskan tentang Imam Akhdari di dalam sulam mengedepankan tasawur daripada tasdik karena apa?
bittoba. Kan ada waqad dimil awali indal wadi li annahu muqaddamun bittoba. Kan gitu kan? Nah, terus saya beri pandingan. Kenapa? Karena saya udah ngejelasin tentang asbabut taqaddum sebelumnya. Gitu. Salah satu asbabut taqaddum ada asbabut taqaddum bisyaraf. Saya beri bandingan dengan yang dijelaskan sama Imam Taftazani di dalam tahdzibnya. Dalam tahdzibnya beliau memulai mantik dengan kata-kata al-ilmu in kana nisbatan in kana iz'anan lin nisbah fatasdiqun wa illa fatasawurun. Nanti Imam Khabisi saat mensyarahkan dikatakan kenapa dikedepankan tasdik li annahu asyraf. Gitu. Kenapa? Karena dia adalah wujudi, karena in kana iz'anan lin nisbah wujudi, sedangkan tasawur adami. Wah, akhirnya dia bertanya, loh, tadi dikatakan bahwasanya dia masuk musawi nakid karena dua-duanya wujudi, gitu kan? Sekarang di dalam asbabut taqaddum bisyaraf dinyatakanlah bahwasanya tasawur itu adami, kan gitu. Ini gimana gitu? Maksudnya kayak itu maksudnya kan pertanyaan yang muncul karena merangkai pemahaman kan, gitu. Itu yang dinamakan pertanyaan yang kritis. Dan itu sangat warid, sehingga akhirnya itu beda beda aspek gitu intinya. Maksudnya dua-duanya di dalam musawi nakid yang dimaksud dua-duanya wujudi ai wujudiyani fil lafzi. Wujudiyani fil lafzi itu maksudnya adalah satunya ada salab, satunya tidak ada salab dan satunya juga tidak ada salab. Intinya yang tidak ada salab, tidak ada nahyi itu namanya wujudiyun fil lafzi. Maka yang dimaksud di dalam amroni ahaduhuma wujudiyun wal akhar ay wujudiyun fil lafzi wa adamiyun fil lafzi gitu. Oke, itu yang satu. Terus ada juga yang satu pertanyaan itu tadi maksudnya namanya kalau kita memiliki yang mudah kritis, itu kita nyimpen nge-save baik-baik yang sebelumnya, baru nanti memunculkan rangkaian daripada pemahaman. Jadi kalau kita memiliki hal kayak gitu, kita nanti bisa ngebedain mana pertanyaan kritis, mana pertanyaan nggak paham kayak gitu. Jadi kita bisa ngebedain antara critical thinking sama adamul fahmi, itu bisa bedain kayak itu. Karena kalau misalnya adamul fahmi berarti ada yang sebelumnya dia salah paham atau ada yang sebelumnya dia nggak inget, misalnya kayak gitu, berarti nggak paham. Tapi kalau misalnya critical thinking, kalau critical thinking itu memang sebelumnya dia udah paham dengan baik, dia save dengan baik, lalu di setelahnya bisa dia praktekkan. Nah, apa yang ada di mantik itu sejatinya sangat dipraktekkan dalam kehidupan loh. Dalam kehidupan, orang ngomong tiba-tiba kok gampang banget marah. Kita tanya, kenapa kamu marah? Karena gini. Loh, emang mesti? Kan gitu, nanti kita tanyakan. Misalnya, karena tiba-tiba saya jalan ada yang ngetawain kayak gitu loh. Emang waktu ada yang ngetawain, mesti ngetawain kamu? Nah, nanti kan itu yang kita katakan. Ada yang ngetawain itu adalah juziah mujabah. Emang mesti kamu termasuk afrodnya? Kita seakan-akan membuat kuliah mujabah kan? Kan gitu jatuhnya. Gitu. Itu maksudnya mempraktekkan ini tuh di segala aspek kehidupan nanti. Sehingga kalau kita ini benar, kita nggak serampangan dalam menyimpulkan, nggak sembarangan dan seterusnya. Oke, ini berarti pertemuan ini murjaah ya. Insyaallah pertemuan depan nanti kita masuk ke dalam kitab, kita ngebahas sanad ya. Sanad ini dan seterusnya. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.